تشددا في بدعته واشتغال بمخاصمة نفسه ومجادلتها لتترك الدنيا للآخرة أولى واشتغال بمخاصمة نفسه ومجادلتها لتترك الدنيا للآخرة أولى هذا لو كنت لم أنهى في الجدال والخصومة فكيف قد نهيت عنه فكيف أدعو إلى السنة بترك السنة فالأولى أتفقد نفسي وأنظر من صفاتها ما يغضبه الله تعالى وما يحبه لأتنزه عما يبغضه وأتمسك بما يحبه والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Macam-macamnya orang yang tertipu. Yang kita bahas pertama yaitu ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Bermacam-macam sifat tertipunya mereka. Di antara mereka, keraskan sedikit, ahkamul ulum syar'iyyah wal aqliyah. Dia telah menguasai ilmu syar'i dan ilmu akal, cerdas, cendekiawan, bahkan wa ta'ammagu fiha, mendalami itu semuanya, sibuk untuk itu. Cuma dia lupa untuk menjaga anggota badannya daripada maksiat. Dia lupa untuk menggunakan anggota badannya untuk berbuat taat. Dia tertipu dengan ilmu. Dia menyangka ilmunya yang akan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan dia bahkan mungkin sudah merasa nggak mungkin dia diadab oleh Tuhannya dengan ilmu tadi itu. Bahkan dia akan menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Kenapa? Guru kepada murid. Dan mereka, orang-orang seperti ini, dia merasa bahwa dia tidak akan dihisab di hari kiamat. Kenapa? Mereka ahlul karamah, mereka warathatul anbiya. Ini orang tertipu. Ini orang tidak menilai dirinya dengan mata hatinya. Ilmu itu, saudara, ada dua. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu ilmu yang betul-betul mengajak kita itu kenal dengan Tuhan kita, tentang tentang sifat Allah, dan lain-lainnya, yaitu yang disebut ilmu ma'rifah. Ilmu muamalah, ya, yang seperti kita ketahui, halal dan haram, bagaimana kita mengetahui adab, akhlak. Ilmu muamalah ini dipelajari untuk diamalkan. Kalau nggak perlu amal, buat apa ilmu itu? Ilmu yang tidak punya hasil amal itu nggak ada nilainya. Ilmu kedokteran itu dipelajari kenapa? Karena untuk pengobatan. Tapi kalau nggak ada pengobatan, buat apa belajar ilmu kedokteran? Inti jadi insinyur pertanian tapi kerjaannya adalah mebel, buat apa? Inti jadi insinyur bangunan tapi kamu tadi itu adalah bekerjanya jadi petani, buat apa? Ilmu gak berguna jadinya. Intinya belajar ilmu VG, belajar ilmu muamalah, belajar kitab, kamu gak ngamalkan, apa itu nilainya semuanya? Ilmu tanpa amal gak ada nilai. Nah, adapun ilmu ma'rifah, ya ilmu
yang akan menghasilkan setelah kita mengamalkan ilmu muamalah. Nanti itu. Contoh, ada orang sakit, dia konsultasi dengan dokter, dikasih ente sakit ini karena ini, obatnya ini, dikasih tahu ramuan obatnya. Ini orang ngapalkan ramuan obat ini, jadi pengobatannya begini, pagi minum berapa kali, siang berapa kali, malam berapa kali. Udah sampai ada di rumah dicatat semuanya, kemudian diajarkan, tapi dia tidak ngobati dirinya. Waras nggak ini orang? Ini orang nggak waras ini. Begitu juga ada orang belajar ilmu, kitab itu dibaca, kitab ini dibaca, kitab itu dibaca, kitab ini dibaca. Kalau perlu dia nyatet ngarang kitab lagi. Dia ngajar, dakwah ke sana, dakwah ke sini, ngajar sana, ngajar ke sini, muridnya mungkin ribuan, tapi dia tidak ngamalkan ilmunya. Waras nggak ini orang? Dia tetap hatinya sakit, dia tetap amalnya sakit. Ini orang nggak waras. Hah? Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad aflaha man zakkaha." Menjadi beruntung orang yang mau membersihkan dirinya, hatinya atau anggota badannya daripada maksiat. Allah tidak menyatakan qad aflaha man ta'allama kaifa tazkiyatin nafsi. Beruntung orang yang bisa mengetahui cara untuk tazkiyatun nafas, menghindarkan maksiat atau membersihkan hati, tapi dia nggak melakukan. Ilmu yang demikian inilah ilmu yang akan menjadi hujjah, saudara. Ini akan menjadi bahaya, hujjah alaih yaumil qiyamah. Nggak akan mengangkat derajat, malah akan jebloskan dia ke neraka ilmu yang demikian ini. Tapi setan kadang-kadang masih berupaya untuk menipu kita, untuk menipu orang yang seperti gini nih. Setan akan menyatakan, pengetahuan manusia tentang obat itu tidak menghilangkan sakit. Cuma kamu harus tahu, kamu itu punya niat baik. Kamu itu adalah niatnya untuk mewarisi ilmunya Nabi. Kamu itu niatnya adalah al-ghurub minallah. Kamu dakwah sana, dakwah sini adalah niatnya untuk membela agama. Hadis banyak itu. Bagaimana fadhilnya ulama itu dan ini. Ini orang nggak cerdas ini. Ini orang nggak cerdas. Seharusnya dia jawab. Kalau ada pemikiran model begitu, fadhail ilmu, keutamaan ilmu itu memang banyak. Tapi kita jangan lupa bagaimana ancaman bagi al-alimul fajir. Orang alim tapi fajir, jahat. Lihat itu bagaimana Allah misalkan mereka, orang alim yang jahat, famathaluhu kamathalil kalbi, seperti anjing. Ada lagi alladzina hamilu taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai. Ada yang lebih hina yang dimisalkan oleh Allah dengan anjing dan keledai, padahal alim ngerti tapi dimisalkan oleh Allah anjing dan keledai. Ada yang lebih hina daripada itu? Ini pantasnya bukan mimpin pondok, taruh taman safari sana di Kerangkeng. Kenapa keledai dan anjing nih yang berusaha umat itu? Al-alim fajir, baca itu di hadis-hadisnya, baca di Al-Qur'annya. Karena itu Nabi SAW menyatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya kok nggak tambah bener nih amalnya, maka nggak tambah dengan ilmu tadi itu, semakin dekat kepada Allah semakin jauh. Jangan percaya dengan bisikan-bisikan, tipuan-tipuan daripada syaitan. Tahu harus dirinya bagaimana dia sesuai dengan alim yang dimurad oleh Allah,
yang dimaksud oleh Tuhan, atau dia adalah al-alimul fajir yang nggak tahu diri. Nanti di hari kiamat ada beberapa orang alim dimasukkan ke neraka. Fatandaligu aktabuh, isi perutnya dikeluarkan, dikelilingkan ke neraka ini sebagaimana himar dikelilingkan ada di roha, untuk menjadi tontonan penghuni neraka. Penghuni neraka heran, ini siapa kok azabnya lebih daripada yang lainnya ini? Nggak taunya gurunya sendiri. Loh, kamu kan yang dakwah, kamu yang ngajar. Iya, saya ngajar baik tapi nggak berbuat baik. Saya ngajar orang meninggalkan kejelekan tapi aku berbuat jelek. Nggak ada orang alim pasti masuk surga, nggak ada. Malah kata Nabi, syarrun nas al-ulama ussu, sejelek manusia itu adalah ulama yang jahat. Kata Abu Darda, wailun lilladzi la ya'lam marratan walau syaa Allah la'allamahu, wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'mal sab'a marrat. Celaka memang orang yang nggak ngerti, itu celaka, nggak mau belajar, tapi satu kali. Tapi mungkin juga Allah akan ngasih ilmu sama dia, ilmu ladunni atau yang lainnya. Tapi orang yang ngerti nggak ngamalkan ilmunya, 7 kali dia akan mendapatkan celaka. Bahaya itu orang. Masya Allah. Lah kalau sudah dikasih ilmu, ilmu, tapi dia tadi itu, Masya Allah, tidak mengamalkan ilmu, mendapatkan ancaman yang berlebihan, kemudian dia bangga, ini orang nggak waras beneran. Seharusnya dia ketakutan. Astagfirullahaladzim, kenapa ini ya, kok aku tidak mengamalkan? Seharusnya dia ketakutan, bukan bangga dengan itu semuanya. Seakan-akan kalau sudah punya ilmu, Raqib Atid ini nggak nyatat kejelekannya dia, nggak nyatat pelanggarannya dia. Sehingga orang yang sudah alim tadi itu selera nafsunya aja, boleh berbuat apapun, boleh berkata apapun, boleh melakukan apapun. Ini bahaya. Ada lagi yang dia merasa wali. Waduh, ini lebih bahaya lagi, ilmu mukasyafah. Dia merasa wali. Udah wali itu berarti nggak wajib sholat dah. Wali itu bukan terkekang dengan syariat karena sudah hati makrifat kepada Allah SWT. Begitu ngomongnya gitu. Sehingga dia nggak peduli perbuatan maksiat. Gambarannya begini, ada seseorang dia datang kepada raja. Dia mau khidmat sama raja. Dia tahu raja itu tingginya sekian, bobotnya sekian, bentuknya gini. Dia tahu kursinya raja, tempat istirahatnya raja, kebiasaan raja. Dia bahkan tahu apa yang disenangi raja, apa yang dibenci sama raja. Dia tahu semuanya itu semuanya. Cuma dia tahu apa yang disenangi ucapan oleh raja, apa yang dibenci misalnya. Cuma dia tahu itu semuanya, cuma dia melanggar. Dia melakukan yang dibenci sama raja, dia meninggalkan yang dicintai, yang disenangi sama raja. Raja kepingin bersih tapi dia kotori, raja kepingin tepat waktu tapi dia tidak disiplin. Dia merasa aku kenal sama raja, ma'rifatullah, tapi dia nggak melakukan itu semua yang diperintahkan oleh raja. Goblok nah ini orang. Merasa dirinya menjadi orang hebat di sisi raja. Raja akan benci sama orang ini. Begitulah orang yang mengenal kepada, ngaku mengenal kepada Allah,
ngaku jadi waliullah, tapi dia nggak melaksanakan perintah Allah. Nyanyi-nyanyi, orkes-orkes, joget-joget, nggak sholat, kalau perlu mabuk, nggak apa-apa wali. Ini makrifat apa ini? Kalau bahas tauhid luar biasa. Ini makrifat apa, saudara? Ini kenal dengan Tuhannya model apa? Tahu yang diharamkan oleh Allah tapi dia melakukan. Tahu yang dibenci oleh Allah tapi dia melakukan. Ini makrifat. Lah, ini orang adalah bodoh, tidak tahu dengan Tuhannya. Hah? Masya Allah. Kalau orang itu tahu dengan Allah, pasti akan takut kepada Allah. Pasti dia bertakwa kepada Allah Taala. Karena itu Allah sifatkan orang yang punya ilmu itu adalah orang yang takut, bukan orang punya ilmu, orang yang pintar debat. Orang yang ahli dalam bahtul masail, bukan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, itu orang yang punya ilmu. Allah gini, saudara. Kalau orang itu tahu macan, wah ini bahaya, ini singa bahaya, dia akan takut daripada singa, takut diterkam. Tapi anak kecil atau orang gila nggak tahu dengan itu singa, dia akan jadi ancaman, tapi itu masih udur. Tapi anehnya orang yang tahu sama singa, tapi dia tidak menghindar dari singa, dia justru menjadi kurbannya singa, menyodor ke diri untuk jadi kurban singa. Ini orang yang paling bodoh ini. Begitulah ada orang yang tahu sama Allah, dia tahu bagaimana Allah itu kalau murka akan mengadab, menurunkan adab di dunia. Itu siapa yang meletuskan gunung? Itu siapa yang mendatangkan tsunami? Itu siapa yang menjadikan bumi digempa? Ketika dia tahu itu adalah Allah, dia akan takut. Ini orang waras. Ada yang nggak kenal, orang kafir, orang-orang yang nggak kenal dari itu, dia melakukan maksiat itu dan ini, sama dengan orang gila tuh. Cuma lebih gila lagi, saudara. Lebih gila lagi, tahu dengan Tuhannya dia beriman, tapi dia tetap melanggar. Ini sama dengan orang tahu dengan singa, tapi dia tadi itu menyodorkan dirinya untuk menjadi kurban singa, saudara. Disinilah Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, khifni kama takhafus sab'ad dharri. Daud, kamu bersikaplah takut kepada aku sebagaimana takutnya kamu ketika berhadapan dengan singa yang ganas. Karena itu orang-orang dulu itu ibadah kepada Allah masih menangis. Kenapa? Khawatir diadab sama Allah. Ibadah kepada Allah sambil meneteskan air mata. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, berzikir kepada Allah tapi hatinya takut. Alladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah sifatkan begitu. Zikirnya enggak seberapa tapi nekatnya luar biasa. Ngakunya ma'rifat lagi, ngakunya wali lagi. Awas lu, hati-hati. Masya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi, saudara, ini jenis-jenis tertipu bagi orang ahlul ilm. Luar biasa, ilmu ada, amal ada, luar biasa. Masya Allah, istiqamah, salat berjamaah, kemudian salat duha, wirid, itu dan ini dilakukan. Dia nggak maksiat, ya ada, luar biasa. Cuma hati nggak dibereskan, hati tidak dibereskan. Masya Allah, masih ambisi ingin popularitas, ambisi jadi ketua, ambisi jadi orang yang terkenal. Akhirnya cari pengaruh makhluk, cari itu, kalau perlu bagi-bagi foto dia. Nih foto guru kamu nih, ini ustadz kamu nih, pajang ya di rumah-rumah kalau perlu.
Padahal Nabi menyatakan adnar riya syirkun. Riya yang paling rendah itu sudah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penampilannya kadang-kadang meremehkan orang lain. Masya Allah, dia taklim dakwah di sana, tapi meremehkan orang lain. Punya penyakit sombong. Padahal Nabi menyatakan la tukhajjalna man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min, enggak masuk surga seberat debu pun daripada penyakit sombong yang ada dalam hati manusia akan mencegah dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti pegel sama yang lainnya karena lebih terhormat. Ada yang muridnya lebih banyak, pengajiannya lebih ramai, pegel dia, kurang ajar. Paham ya? Masya Allah dia istiqomah. Kalau perlu dahinya ini batuknya hilang semuanya seperti aspal. Dia sakit hati kalau ada orang yang lebih baik daripada dia. Lebih lagi itu al-hasad ya'kul hasanat kama ta'kulu narul, atau penyakit hasud itu akan bisa membakar pahala manusia seperti api membakar kayu. Ukiran bagus, mahal harganya, tapi kalau terbakar nggak punya harga. Lemari kuat luar biasa, tapi kalau terbakar nggak punya harga. Hajinya, umrohnya, dakwahnya, ilmunya, pondoknya, kitabnya, semuanya ada penyakit hasad, terbakar, nggak punya nilai, jadi arang itu semuanya. Belum lagi amplop yang diincar, fulus, ngomongnya dakwah, kalau perlu naik pesawat terbang ke sana ke sini, nyeser fulus, nggak ngan bohong. Allah Maha tahu hati, Allah Maha tahu tentang hati. Awas, jangan bohong. Hubbul mal, minta dihormati, minta fulus. Kata Nabi, hubbul mal wasyaraf yumbitani nifaq kama fil qalbi kama yumbitul ma'ul bagal. Cinta harta, cinta kedudukan itu akan menumbuhkan akan mensuburkan penyakit-penyakit jelek dalam hati sehingga menjadi orang munafik, sebagaimana air gampang menumbuhkan rumput-rumput ganggang. Nah, karena itu koreksi diri. Sekalipun kamu mengamalkan, koreksi hati. Belum tentu kamu tadi itu menjadi orang yang punya derajat di sisi Allah Taala. An-nasu halka illal alimun, manusia ini celaka kecuali yang punya ilmu. Wal alimun halka illal amilun, orang punya ilmu itu celaka kecuali mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun, orang mengamalkan ilmu itu juga celaka kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khadarin azim. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat. Kalau sudah orang hati jelek, saudara, penampilan bagus, serbannya, pakaiannya, suaranya, dakwahnya, pengajiannya hebat, mudah-mudahan kita selamat semuanya ya. Tapi hati nggak beres, cinta harta, ambisi, kehormatan, kedudukan dan lainnya, itu saudara diibaratkan seperti WC. Apalagi WC-nya orang kaya, Foslen, bagus luar biasa isinya. Inti dakwanya bagus, pondoknya kamu bagus, pakaiannya bagus, tapi hati kamu nggak bagus. Allah nggak menilai itu, nilai hati kamu. Hati-hati. Atau sama kuburan tuh, apalagi kuburannya orang-orang terhormat, bagus luar biasa, isinya tulang belulang, saudara, tengkorak yang mengerikan, saudara. Apa sih nilainya rumah yang diterangi mukanya, dicat mukanya, tapi dalamnya serem, angker? Apa? Dalam hatinya kadang-kadang orang yang dai ini, orang yang alim ini angker, saudara, penuh hasud, penuh kebencian, penuh dengan kesombongan, berebut harta, berebut jabatan, kadang-kadang angker hatinya. Awas, hati-hati. Yang ada penampilan, gambarannya begini. Ini orang panun semuanya, orang panun, kulitnya panun, wajahnya ini penuh dengan panu. Bukan dia ngobati panunya supaya hilang, tapi dia beli bedak ditutupi supaya kelihatan cantik. Ini tambah bodoh ini orang, bodoh ini orang. Karena itu
tuntaskan hati yang dibersihkan. Wa ilmu da'in lil gulubil mufsidi, itu wajib dipelajari. Kalau ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ya Allah, ada orang nanam di sawah. Taruh tanaman padi, tumbuh apa namanya? Rumput-rumput. Ini akan ngerusak padi kita nih. Akan ngerusak tanaman kita. Cuma rumputnya diketok aja, Saudara. Diketok aja. Enggak ditarik sama akarnya. Seakan-akan tidak ada rumput, tapi dalamnya akarnya semakin kuat menjalar kemana-mana. Kadang-kadang sudah belajar ilmu hati, sudah berusaha, tapi enggak dituntaskan, enggak dikeluarkan. Enggak dituntaskan, enggak dikeluarkan. Akhirnya dohirnya seakan-akan dia selamat hatinya, tapi mengakar, Saudara, ke dalam. Buang itu semuanya. Buang. Gambarannya begini. Saya merasa sombong dengan kamu, sudah meremehkan kamu. Kita kadang-kadang bersikap tawadhu, cuma masih ada itu sombong. Ambil tangannya, cium, suruh doakan kamu. Biar hilang. Karena itu orang-orang dulu itu tahdzibun nafasnya luar biasa. Kita lihat beberapa orang, Masya Allah, dia martabatnya tinggi, tapi dia menampakkan ketawaduannya luar biasa, dan itu saya saksikan sendiri itu. Waktu kita ketemu dengan beberapa habaib yang itu luar biasa, seakan-akan kita dianggap orang yang hebat. Dia adalah orang yang tidak punya harga diri, yang berodok kita. Dan itu taklim untuk kita semuanya. Itu taklim untuk kita semuanya. Tapi kita kadang-kadang jaga image. Anak tahu penyakit hasud, anak hasud, cuma ya begel, gitu loh. Ya percuma, ente ngerawat itu. Bencinya dirawat, hasudnya dirawat, sombongnya dirawat, mengakar di dalam hati, keluarkan. Enak jadinya. Nanti ada di majelis ini misalnya, ada majelis ini yang ngomong ini kadang-kadang merasa Ustadz khalas, merasa ini murid-murid anak sebenarnya bodoh-bodoh semuanya nih, ini anak yang alimin, anak ngajar, anak baca kitab, keluarkan itu semuanya. Jadi orang biasa, sehingga ketika yang hadir ada di sini misalnya, dia tadi itu bangun misalnya atau keluar biasa, nggak mau dengarkan, ada di luar biasa. Mampu enggak kita seperti itu? Pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin, Saudara, ya mudah-mudahan kita ketularan ya, di majelis seperti begini nih, ada satu orang nyaci habis, habis dicaci. Muridnya nggak kuat, mau ngancel apa aja dah, nggak boleh didengarkan. Setelah selesai, Masya Allah, ya akhir kalam katanya, terima kasih banyak, datang serbannya yang baru kasihkan sama dia, isi kantongnya semuanya dikasihkan sama dia, semuanya. Kemudian terima kasih banyak, kamu sudah nasihati sama saya, jazakumullah khair katsir, dan itu omongan kamu benar semuanya, itu kesalahan aku, cuma ada beberapa kesalahan yang belum kamu ketahui, mudah-mudahan Allah ampuni itu semuanya. Apa yang bisa saya bantu untuk menunjukkan saya ini betul-betul senang dengan nasihatnya kamu tadi itu? Yang nyaci dibilang nasihat, apa yang bisa saya bantu? Mungkin ada utang atau mungkin itu, kami akan bantu. Akhirnya orang ini bingung, malu. Akhirnya dia menyatakan asyhadu annaka min auladi Rasulillah.
Saya percaya kamu turunan Nabi, saya percaya kalau begini nih. Berubah. Pembenci akan menjadi pecinta. Ya itulah. Kami kalau ceritakan banyak yang kita saksikan itu dari berhabaib. Kiai, satu kiai. Kiai Hasani, Allah rahmu. Kiai Hasani itu dulu zamannya Bupati Pasuruan Pak Dade. Beberapa kali datang ke pendopo. Saya waktu itu datangi Kiai Hasani. Kiai Hasani, sayang sampean ke pendopo. Enggak bisa nasihati. Iya, tapi panggil aja bupatinya Pak Kiai. Enggak enak dipandang orang. Kalau sampean mau ada yang disampaikan, telepon saya Kiai atau panggil saya akan mewakili sampean aja. Kalau sampean jangan eman. Itu Kiai Hasani setelah tak omongi mikir ya. Itu semua kan di kantongnya fulus dikasihkan sama anak. Loh Kiai enggak, bukan ini, ya bilang. Saya itu sayang sama sampean, eman sampean. Enggak Beb, enggak, belum ada yang nasihati saya gini gitu. Belum ada yang nasihati saya sini. Saya seneng sampean nasihati gini, saya seneng. Enggak ya, saya bukan nasihati, saya itu eman sama sampean kata. Iya, tapi ya ini yang saya tunggu kata dia. Seperti gini saya tunggu, kasih itu semuanya dikasih, malah tangan mau dicium. Enggak, saya enggak mau saya cium tangannya. Jadi ada beberapa orang yang begitu, tahdzibun nafas. Kiai Badri itu luar biasa itu, Kiai Badri itu, Allah arhamu, Kiai Badri Moyo. Nah, kita sering ke sana. Kita ini alim, orangnya alama. Kita pernah tanya ilmu, Kiai hukumnya gini. Waduh Beb, saya dipesan nih sama guru saya tidak boleh ngajari habaib. Loh kok model ya? Apa? Iya Beb, tidak boleh katanya. Lah saya ini tanya, enggak, jangan Beb ya. Cuma saya pernah baca di satu buku ya, tahu benar apa enggak ya itu. Menurut sampean ini apa ya artinya? Diambilkan kitab ya. Jawabannya itu. Jawabannya itu. Ya ini jawabannya guys. Terima kasih yang bilang itu. Iya Beb. Tapi saya bukan ngajari Beb. Saya tidak berani ngajar habaib. Tawadhu. Pernah di muka rumahnya tadi itu ada pohon kelapa itu. Pohon kelapa. Mobil saya atret tak tahu pohon kelapa. Buar belakang kena teyok. Pulang saya, Kiai lafu. Pulang ke susu waktu itu. Datang lagi ke sana, tidak ada pohon kelapa, ditegur. Loh mana pohon kelapa Kiai? Tidak saya tegur biar nggak ketabrak lagi bebeknya. Biar nggak ketabrak lagi. Rahimahullah. Kita saksikan banyak orang yang model begitu ya. Tapi nggak kereken. Yang penampilan itu yang payu memang. Yang model-model gitu tuh kurang payu memang. Itu orang yang muhadzab, orang yang sudah betul-betul hati menjadi baik, saudara. Jadi menilai semuanya itu adalah positif, penuh dengan kecintaan, tidak ada penampilan. Marahnya marah karena Allah, juga marah. Anda saksikan mereka juga marah, tapi marahnya itu karena Allah. Semua dihukum dengan syariah marahnya, luar biasa. Karena itu mudah-mudahan insya Allah kita diperuntukkan orang-orang model begitu. Habaib banyak sekali ya yang kita temui, habaib dari masyayikh juga banyak kita temui. Dari masyayikh luar biasa juga banyak. Bagaimana menunjukkan akhlaknya yang luar biasa, padahal dia alim kabir. Syekh Umar Baroja di Surabaya itu. Ada Syekh Umar Baroja, ini orang alim, alamah. Kita datang waktu itu masih kecil kita, umur kira-kira di bawah 20 tahun kalau nggak salah waktu itu. Datang kepada beliau. Dia menghadapi sama kita, duduknya itu seperti tawarruk, tasyahud itu, seperti tasyahud dalam keadaan tawarruk gitu. Diam gitu. Bilang, Syekh, minta petunjuk kami, bimbing kami. Arsyid nih. Siapa ente?
Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, walad Habib Abdul Qadir ya. Kemudian bagaimana beliau menyatakan, kata Syekh Umar bahwa inti nih Sayyid, inti kalau jadi Sayyid ini bisa membimbing dirinya sendiri. Loh kok begitu Syekh? Iya, inti cukup lihat abahnya kau, datuknya kau, datuk-datuknya kau, nenek moyang kamu ikuti mereka, inti bisa terbimbing sudah. Karena itu Al-Alawi mursyid nafsu. Alawi itu bisa membimbing dirinya sendiri asal dia mengikuti jejak orang tuanya. Itu sampai sekarang teriang-riang itu. Ucapan itu sampai sekarang itu teriang-riang, tidak mungkin akan kita lupakan itu. Rahimahumullah rahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita kepingin yang begitu-gitulah. Ya. Jangan berpenampilan ngajar, ngomong asal ngomong, tapi penuh dengan kebencian, kesombongan, hasud dan macam-macam, maka itu semuanya akan bukan hikmah yang disebar tapi fitnah yang akan disebar. Wallahu a'lam bishawab. Maaf agak sedikit panjang karena penting itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. لله أحبابنا بالأبرق العالمين وبالرسوم وبالأطلال من وبالنجود وبالأغوار من كثب وبالخيام التي فيها شفاء سقمي وبالأجارع من بضحاء ذي سكن منازل ونزيل سوح ذي سلمي وبالمعالم والأعلام من بلد هي البلاد لنا في سالف الأمم وبالمآثر والآثار من حرم سقاه منسجم في إثر منسجم يحيا به من دنا منهم ومن بعدت دياره من أناسيا ومن نعمي والكل جار لبيت الله خالقنا تهوي إليه قلوب العرب والعجم مثابة وأمانا للأنام كما في الذكر يعرف أهل العلم والحكم ومقصدا لوفود الله تقصده مشيا وفوق متون العينق الرسم يا صاحبي هل ترى الأيام تسعدني
بعودة بعد ماس الضعف والهرم. هيهات هيهات طال العهد وانتزحت عنها المنازل فوا لهفي وندمي وفاتني زمن الإمكان في كسل وغفلة والرجاء في الله معتصمي والحكم لله ذي العرش العظيم وذي الأمر المطاع تعالى بارئ النسم وفي الرضا بقضاء الله سيدنا الخير للعبد والأرزاق بالقسم فنسأل الله توفيقا لطاعته وشكره فهو أهل الفضل والكرم والخدم عند حضور الموت قابضنا بالخير والبر والغفران للأمم ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما شرى برق على الخيم وما تغنت حمام الأيك في سحر وانهلت السحب بالأمطار والديم. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا مع للقدر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما الله نحظى بالخير ربنا اصلح لنا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرمنا وصلاة الله توشل من إلى الحق معنا والوفاء
بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصعب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الفاتحة على رسول الله محمد عبد الله وصحبه وسلم وحبايبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم على أهل بدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين من جل الله عيسى الأعظم في جيل مقدم محمد بن عبد الرحمن السقاف ورسول عبد الله رسول الأكبر وابن قبل من إخوانه والمحضار على بن رحمه الله فخلوا الشباب بن سالم معاذ بن سلم بدون أنفاس إلى روحه قد بالأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ قد ربنا الشهيد بالقدر الجيلاني ثم له قد شاهد الحداد علي بن محمد الحوشي كافة الأولياء أصلا كان حالات أرواح من المشارق المغربية ثم حجة الإسلام في حامد محمد بن حمد الزلي رحمه القادر بن أحمد وأحمد المشهور فهذه بن صالح مشهور على المستوى جميع إخوانه ثم الأصاب بالحظ مقام محمد جعفر بن شيخ السقاف سيد الوالد بن سقاف وأصول مفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا والدين وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشى مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأن الله يعافينا ويشفي مرضنا ويعافي مبتلانا وسوسنا وأن الله سبحانه وتعالى من علينا من عليهم تكرمنا وتعالى وحفظ علينا الإسلام والإيمان يحيينا عليهم وتوفانا عليهم وعلى أمر طويل في طاعتك بلطف وعافية وعلى هدي يكون صالحا ومن استغفر الآباء ومن الصالحون ومن أصحاب الوقت يوم الزمن في مثل الساعة ونوينا وقصر قصرنا مطلب طلبنا وإلى حضر النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.